Halo, apa kabar teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Atu Basahona. Ini adalah video kedua saya. Pada video pertama saya yaitu saya membahas tentang apa itu puisi. Nah, pada video kedua ini saya akan membahas tentang cara menulis puisi. Yang pastinya cara menulis puisi ini yaitu versi Atu Basahona. Mungkin cara-cara untuk orang lain akan sedikit berbeda dengan cara saya, tapi semoga video ini juga bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang suka menulis puisi atau belajar menulis puisi. Nah, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan dalam cara menulis puisi ini teman-teman, yaitu yang pertama, perbanyak membaca buku sastra. Kemudian yang kedua, menulis puisi berdasarkan pengalaman hidup. Kemudian yang ketiga, minimal 4 bait puisi atau bisa lebih dari itu. Kemudian yang keempat, yaitu teruslah menulis puisi. Oke, saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu perbanyak membaca buku sastra. Jadi jika teman-teman melihat video saya sebelumnya, sudah saya sampaikan bahwa basic keilmuan saya itu bukan seorang sastrawan teman-teman, atau seseorang yang disiplin ilmunya itu sastra. Saya jauh dari itu teman-teman. Namun karena saya sering membaca buku sastra, akhirnya saya sendiri menjadi suka menulis puisi. Dan ada 2 buku yang senang saya baca teman-teman, yaitu buku Khalil Gibran dan buku Franz Kafka. Jika teman-teman yang suka membaca buku sastra, mungkin teman-teman juga pasti tidak kasih mendengar nama Franz Kafka. Kalau Khalil Gibran sudah sangat umum teman-teman, tapi Franz Kafka itu saya sendiri menemukannya di Gramedia, bukunya Metamorfosis. Sedangkan untuk Khalil Gibran, saya hanya membaca 1 bukunya, yaitu Lukisan Keabadian. Nah, teman-teman juga bisa menjadikan kedua tokoh ini sebagai referensi dalam menulis puisi. Jadi yang pertama teman-teman yaitu perbanyak buku sastra. Jadi dengan banyak membaca buku sastra, kita akan banyak mengkonsumsi kata-kata sastra, kosakata sastra. Nah, menulis puisi itu banyak menggunakan kata-kata kiasan. Jadi itulah salah satu manfaat kita harus banyak membaca buku-buku sastra teman-teman. Membaca itu bagi saya ibarat konsumsi otak. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita memberi makan atau asupan nutrisi buat otak. Nah, asupan itu tergantung apa yang kita makan atau apa yang kita baca. Jika teman-teman ingin menulis puisi, berarti teman-teman harus banyak membaca buku-buku sastra. Nah, dari situlah seperti tadi saya katakan, kosa-kosa kata sastra itu akan masuk teman-teman, dan pada saat kita menulis, kosakata itu akan keluar dengan sendirinya, yang diikuti dengan rasa atau perasaan saat menulis puisi. Jadi itu dia teman-teman. Yang pertama, perbanyak baca buku-buku sastra. Nah, kemudian yang kedua yaitu menulis puisi berdasarkan pengalaman hidup. Sebaik-baiknya puisi menurut saya yaitu puisi yang berdasarkan pengalaman kita sendiri. Namun satu hal yang perlu teman-teman garis bawahi, bahwa penyampaian rasa itu akan berbeda teman-teman, tergantung dari seberapa kemampuan teman-teman untuk mencoba menghayati pengalaman tersebut. Kemudian yang ketiga menurut saya yaitu menulis puisi minimal 4 bait. Jadi itu menurut saya ya teman-teman, menurut saya secara otodidak. Jadi jika teman-teman lihat puisi-puisi saya nanti itu minimal 4 bait teman-teman, 4 bait kalimat. Bisa juga nanti teman-teman menulisnya lebih dari itu, namun menurut saya minimalnya 4 bait, agar kita memiliki sebuah konsistensi minimal bait teman-teman. Jadi saya itu mencoba untuk konsisten di minimal 4 bait. Tapi bagi teman-teman yang ingin konsisten misalnya minimal 5 bait, 6 bait, yaitu terserah teman-teman. Jadi itu adalah sebuah pilihan teman-teman.
Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu teruslah menulis puisi. Jadi ala bisa karena biasa teman-teman. Mungkin pada awalnya saat teman-teman pertama menulis puisi, bagi teman-teman puisi itu kurang baik atau kurang menarik. Tapi jika kita biasakan terus menulisnya, menurut saya lama-lama puisi itu akan baik dengan sendirinya. Dan biasakan juga ketika teman-teman selesai menulis puisi, dikasih ke teman-teman lain untuk diberi evaluasi, karena kita tidak bisa menilai karya kita sendiri, tapi orang lain yang akan menilai karya kita. Nah, untuk itu bijaklah menerima tanggapan atau kritikan dari orang lain guna kita bisa memperbaiki puisi-puisi yang kita tulis. Oke, itu dia teman-teman cara menulis puisi versi saya atau Basahona. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semua yang suka menulis puisi juga bisa membuat buku puisi teman-teman sendiri. Oke, semoga kita diberi kemudahan, kesehatan, kelancaran, dan tambahan pengetahuan dalam menulis puisi. Sampai jumpa lagi teman-teman dengan saya, dan semoga buku saya bisa enak dibaca oleh teman-teman. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Maulana Afandi dan seluruh tim penerbit Lintang yang sudah bersedia menerbitkan buku saya Cinta Sang Perantau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atau Basahona.